Selamat pagi semua. Kita sudah setiap pagi berdoa, ya, berdoa untuk Indonesia, untuk kita semua gerejanya. Ada pertanyaan, seberapa besar kuasa doa yang setiap pagi kita panjatkan, Bapak Ibu semua, saudaraku. Firman Tuhan di Yakobus 5 ayat 16b sampai 18 dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudaraku, satu istilah yang sedang marak terjadi saat-saat ini, di masa-masa pandemi seperti ini, adalah ada istilah cabin fever, atau demam kabin, Bapak Ibu. Ya, yang artinya emosi atau perasaan sedih itu muncul akibat kita orang tersebut terisolasi, terlalu lama diisolasi di rumah. Ada perasaan jenuh, ada perasaan bosan gitu ya. Orang-orang modern seperti ini tidak akan betah dipaksa berdiam berlama-lama di rumah. Ya, karena bagi mereka itu anggapannya mereka tidak melakukan apa-apa dan tidak produktif. Dan hal itu pula ada di kehidupan kita sebagai orang Kristen atau orang percaya, yang seringkali kita suka sibuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, tetapi tidak bisa menikmati yang namanya eksistensi doa atau kenikmatan doa. Kita terlalu sibuk dengan apa yang aktivitas apa, seperti rutinitas yang sering kita lakukan, tapi kita tidak bisa menikmati yang namanya doa, keintiman dengan Tuhan. Karena apa, saudaraku? Doa dipandang sebagai aktivitas sampingan. Kita seringkali memandang doa itu sebagai aktivitas sampingan, bukan hal yang pokok, bukan hal yang sangat penting dan kita butuhkan. Juga dianggap sebagai, seringkali saudaraku, doa dianggap sebagai langkah akhir. Ketika kita sudah dalam kondisi terjepit, kita baru ingat Tuhan dan kita berdoa. Benarkah demikian, saudaraku, yang sering terjadi, bahwa doa seakan-akan adalah sampingan dalam kehidupan kita? Padahal orang percaya dikatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Kita setiap hari terkoneksi dengan Allah kita, dengan Bapa kita, kita berdialog dengan Dia, kita memahami apa yang menjadi cara kerja Tuhan, itu tentunya lewat doa, saudaraku. Ya, di sini dikatakan di Yakobus bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu kadang-kadang berlawanan dengan apa yang dipikirkan kita sebagai manusia. Ya, Yakobus menceritakan tentang seorang Elia, Nabi Elia, di mana waktu itu Raja Ahab dan bangsa Israel jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, dalam penyembahan berhala. Elia berdoa, sungguh-sungguh dia berdoa supaya hujan jangan turun. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Hujan benar-benar tidak turun dalam 3 tahun dan 6 bulan. Dan lalu Elia berdoa kembali dan hujan turun ke bumi. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dikatakan di firman-Nya seperti itu. Itu tandanya ada kuasa doa. Ketika Elia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, mujizat Tuhan, miracle daripadanya turun. Diberikannya apa yang diminta oleh Elia. Orang akan berkata, ya Elia, engkau kan nabi, engkau kan seorang nabi. Tentunya pasti terjadi mujizat, terjadi peristiwa yang luar biasa. Bukan, saudaraku. Firman-Nya berkata,
Elia tetaplah manusia biasa. Betul-betul sama seperti kita, saudaraku. Elia manusia biasa. Tetapi mengapa setelah berdoa terjadi peristiwa yang luar biasa? Karena dia bersandar pada Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Doa Elia dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Elia tidak berpikir doanya yang berkuasa, saudaraku. Tetapi doanya akan berkuasa ketika Tuhan bekerja. Doa kita akan berkuasa ketika Tuhan bekerja atas doa kita. Jika kita tanya sebesar berapa kuasa doa kita, jawabnya sebesar apa yang mampu dilakukan Tuhan. Yang artinya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ketika kita berdoa bagi Indonesia, tidak ada yang mustahil Tuhan bisa memulihkan Indonesia dari masa-masa pandemi ini, atau dari apapun yang terjadi atas bangsa ini. Dia akan kerjakan luar biasa, ada mujizat, dia sanggup melakukan segala sesuatu di luar apa yang kita pikirkan. Lalu, apakah Tuhan baru bekerja bagi orang-orang Kristen yang khusus atau tertentu, saudaraku? Tentunya tidak. Mungkin kita menyangka bahwa orang benar itu berarti orang yang tidak melakukan dosa. Orang benar di sini dikatakan, saudaraku, bahwa orang-orang yang setia kepada Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi siapa yang hidup sesuai dengan kehendak Allah? Ya tentunya kita semua ya saudaraku. Kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, asalkan kita mau dituntun oleh roh Tuhan, roh Allah yang hidup dalam setiap kita. Ada penyerahan diri kita, ada kesetiaan kita kepada Tuhan. Dia akan berkenan kepada kita. Kita akan menjadi orang-orang yang dikenannya dan akan diberikannya kuasa kepada kita. Akan diberikan suatu energi yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa untuk kita bisa menghadapi segala sesuatu. Makanya Bapak Ibu, seperti yang Tuhan Yesus sudah berikan contoh buat kita semua, ketika malam terakhir Yesus berdoa karena dia sangat takut, sangat butuh kekuatan dari Bapa untuk menghadapi besok yang sangat ditakutinya. Tapi dengan kekuatan doa, Tuhan Yesus bisa melaksanakan amanat agung Allah Bapa dengan kekuatan, dengan kemampuan, karena dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Bapanya. Makanya ada karya keselamatan, ada hal-hal besar terjadi ketika kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Bapa, seperti Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa atas negeri ini. Kita panjatkan doa kita dengan sungguh-sungguh, bukan menjadi sampingan. Doa bukan menjadi sampingan, atau kalau kita sudah terhimpit, terjepit, kita baru berdoa. Tetapi mari saudaraku, pakailah gaya hidup kita, gaya hidup yang senantiasa berdoa. Pagi-pagi kita berdoa, malam hari kita bersyukur, kita berdoa. Setiap saat kita melihat mujizat Tuhan, kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Mari saudaraku, kita menikmati mujizat Tuhan melalui doa-doa kita ketika kita bersungguh-sungguh memanjatkan doa kita dengan iman kita yang sungguh-sungguh kepada Dia. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, di dalam Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami memiliki Allah yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Tuhan, mampukan kami senantiasa menjalani kehidupan kami saat-saat ini Tuhan. Bangun terus mezbah kehidupan doa kami Tuhan, ukupan yang harum yang kami akan berikan kepadamu Tuhan, menjadi persembahan yang harum Tuhan. Biarlah kehidupan kami dipenuhi oleh kehidupan yang melekat kepadamu Tuhan, bersandar penuh kepadamu Tuhan, beriman kepadamu Tuhan, melalui doa yang kami lakukan setiap hari menjadi
pola dan gaya hidup kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Indonesia. Kami percaya ketika doa kami panjatkan dan Engkau ada bekerja atas Indonesia Tuhan, Indonesia akan mengalami pemulihan. Indonesia akan mengalami keadaan yang baru, kondisi yang baru. Tidak sulit untuk Engkau mengubahkan Indonesia, memulihkan Indonesia Tuhan. Ketika Engkau memulihkan keadaan Sion, kami seperti orang yang bermimpi. Demikian juga ketika Engkau memulihkan Indonesia, kami akan terperangah, kami akan takjub akan melihat cara kerja-Mu yang ajaib Tuhan. Miracle-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya di balik ini semua, Engkau sediakan hal-hal besar atas negeri ini Tuhan. Kami sangat percaya dan kami sangat yakin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemimpin kami, Bapak Presiden, dan kabinetnya semuanya TNI Polri dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, yang berkontribusi atas negeri ini Tuhan, menjadi gereja yang memberikan jawaban, menjadi gereja yang dipenuhi oleh orang-orang yang membutuhkan Yesus, orang-orang terhilang, orang-orang sakit, orang-orang lemah, orang-orang yang kering, dipulihkan Tuhan, lewat gereja-Mu Tuhan. Indonesia akan mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Ada pemulihan, kesembuhan, ada hujan pertobatan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai setiap kami, umat-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu yang luar biasa, perlengkapi kami, tuntun kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur.